Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakan fi غير مكفن ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. Hadirin yang mulia, kita masuk bulan Ramadan. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah dan inayah untuk bisa melaksanakan saum dan qiyam Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Dalam hadis Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Memberitahukan kepada kita orang yang melaksanakan saum dan qiyam Ramadan di siang hari saum, di malam hari qiyam Ramadan dengan keimanan, dengan meyakini wajibnya saum Ramadan, dengan meyakini sunnahnya qiyam Ramadan, dengan keimanan, dengan keyakinan ini adalah perintah Allah, ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, imtithalan li amrillah. Melaksanakan saum dan qiyam Ramadan karena mengamalkan perintah Allah. Ta'atan lillah, karena ingin mentaati Allah. Ya. Dan ihtisaban, mengharap ridha Allah. Maka pasti dosa-dosa terdahulunya akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin yang mulia, bicara tentang siam, maka saum ini secara lugatan, secara bahasa adalah al-imsak anis syai'. Menahan diri dari sesuatu. Itu arti saum, arti puasa dalam bahasa Indonesia secara bahasa. Al-imsak anis syai', menahan diri dari sesuatu. Kalaman kana au ta'aman, baik menahan diri itu enggak berbicara atau tidak makan dan minum. Menahan diri dari tidak berbicara, menahan diri dari tidak makan dan minum, ya. Ini secara bahasa adalah saum. Dan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk melaksanakan saum. Ya. Bernazar kepada Allah, kepada Zat yang Maha Rahman. Itu apa? Imsakan waskunil kalam, ya. Surat Maryam ayat 26 ini adalah nazarnya Nabi Zakaria untuk apa? Tidak berbicara. Sedangkan as-siyamu syar'an, siam secara syariat adalah imsakun anil muftirat. Menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah, dibarengi dengan niat untuk melaksanakan saum. Nah, itulah yang disebut dengan saum, ya, secara definisi bahasa dan definisi syariah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat saum Ramadan itu sendiri, ya, diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah di bulan Sya'ban. Ya. Dalam ayat surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian siam, itu berpuasa,
Sebagaimana saum telah diwajibkan ke atas orang-orang, yaitu umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan saum yang kalian kerjakan ini bisa bertakwa. Kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa saum ini telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu dan menjadi kewajiban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikhususkan di bulan Ramadan. Karena puasa untuk umat-umat terdahulu tidak dikhususkan bulan Ramadan. Tetapi untuk umat Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhususkan bulan Ramadan. Satu kemuliaan, keistimewaan. Apa yang menjadi dalil disyariatkannya saum Ramadan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faminkumus syahru falyasum. Barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan, melihat adanya bulan, yaitu hilal Ramadan dengan ru'yah tadi, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu zakat wal haji wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun dengan 5 fondasi besar. Dengan 5 rukun. Yang pertama bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua yang adalah saum Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Lalu apa hukumnya orang yang meninggalkan saum Ramadan tanpa uzur? Hadirin yang mulia, karena saum Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam dan diketahui ya secara pasti oleh seluruh umat Islam, maka orang yang mengingkari saum Ramadan, mengingkari kewajiban saum Ramadan, disepakati dia adalah kafir. Tahu ini oleh setiap pemeluk Islam, jadi sebenarnya apa? Murtad. Karena dalam pengetahuan dia bahwa ini rukun Islam, lalu dia mengingkarinya, mengingkari kewajiban Ramadan, maka dia dianggap murtad. Dan orang-orang seperti ini yustatab, diminta untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, fa in taba qubila minhu, kalau dia bertaubat maka diterima taubatnya. Wa illa, tapi kalau dia tidak juga mau bertaubat, qutila haddan, maka dia dihukum mati oleh pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam. Ya. Kecuali orang tersebut adalah orang yang baru masuk Islam, dia belum tahu puasa Ramadan. Lalu dia mengingkari saum Ramadan karena ketidakmengertiannya, karena dia mu'allaf misalkan. Atau dia jauh hidupnya dari ulama, sehingga dia jahil, hidup dalam kejahilan. Dia misalkan tinggal di suatu kampung yang terpencil, nggak ada ulama, dia nggak tahu bahwasanya saum Ramadan itu wajib. Kejahilan dia atas syariah Islam yang merupakan rukun Islam yang bernama saum Ramadan, atau karena dia baru masuk Islam sehingga tidak tahu betul tentang saum Ramadan, ketika dia mengingkarinya maka itu tidak dianggap kafir langsung. Tapi diajari pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hadirin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan saum Ramadan tanpa uzur, tapi dia meyakini kewajiban itu? Dia tahu saum Ramadan ini wajib, tapi dia meninggalkannya entah karena malas atau karena faktor-faktor lain yang tanpa uzur. Maka alim ulama sepakat orang ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Walaysa bikafir, dan tidak dianggap kafir.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita memastikan masuknya bulan Ramadan? Dua saja, satu ru'yatul hilal, yang kedua menyempurnakan Sya'ban, bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Dan ini sesuai dengan hadis Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauma. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia di hari Kamis malam Jumat kemarin mereka meletakkan beberapa titik ya, dihadiri oleh para ulama, umarat dan lain-lain. Dan alhamdulillah timbul kesimpulan bahwasanya hilal Ramadan bisa dilihat di hari Kamis malam Jumat. Artinya apa? Berarti hari Jumat umat Islam di Indonesia bisa melaksanakan saum dan qiyam Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah kalian, yaitu berlebaranlah kalian karena melihat hilal juga. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika cuaca mendung sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah dalil-dalil tentang penentuan masuknya bulan Ramadan. Dan ada beberapa dalil yang lain tidak saya baca karena panjang. Kemudian syurutu wujubis saum, syarat wajibnya saum. Kapan ya saum ini menjadi wajib? Ya, atau al-Islam ya. Harus Islam. Maka orang yang non muslim maka dia tidak diwajibkan puasa. Tapi kalau dia muslim, dia wajib puasa. Yang kedua, at-taklif, yaitu apa? Balik aqil. Yang kedua, dia mendapatkan beban dari syariah, perintah syariah. Itu satu, dia adalah balik, dia sudah balik, sudah cukup umur. Aqil, yang kedua, dia berakal. Jadi kalau ada orang muslim, dia Islam, dia berakal, dia balik, maka dia sudah wajib berpuasa. Tapi kalau ada orang Islam, yang dia belum balik, dia belum wajib berpuasa. Atau ada orang Islam, dia balik tapi tidak berakal karena gila, maka dia juga tidak wajib berpuasa. Maka syarat wajibnya seseorang berpuasa itu karena dia muslim, yang kedua karena dia berakal, yang ketiga adalah karena dia balik. Dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta yaqila." Rawahu Abu Daud wa ghairu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukum itu akan terangkat dari 3 golongan manusia, 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang tidur tapi dia terbangun. Enggak ada hukum tuh dia. Yang kedua, seorang yang sobi, bayi, sampai dia apa? Menjadi balik. Yang ketiga, hukum itu terangkat dari orang yang gila sampai dia sadar kembali. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain. Ya. Itu beberapa syarat yang menjadikan seorang wajib puasa Ramadan. Kemudian juga ada syarat yang berikutnya supaya orang itu diwajibkan puasa Ramadan, yaitu dia terhindar, dalam dirinya tidak ada hal-hal uzur-uzur, alasan-alasan yang membuat dia tercegah dari saum. Ya, apa alasan yang membuat dia tercegah dari saum? Satu, alasan-alasan yang memang melarang dia untuk puasa. Contoh haid. Kalau ada wanita haid, maka dia dilarang berpuasa. Nifas misalkan. Ada wanita nifas, dia nggak boleh puasa. Ya. Atau ada orang pingsan atau gila, maka dia terhalang untuk berpuasa. Ini beberapa hal yang membuat seorang itu terlarang untuk berpuasa. Ada juga beberapa alasan yang membuat seseorang itu boleh untuk berbuka. Jadi ketika alasan-alasan yang membuat dia boleh untuk berbuka ini, maka dia tidak wajib puasa Ramadan. Seperti apa? Seperti sakit. Sakit yang kalau dia puasa membuat sakitnya tambah parah.
Kemarin saya baca di berita, di TV, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan orang yang terkena virus corona maka tidak dianjurkan berpuasa. Kenapa? Karena itu akan membuatkan imunitas tubuh dan lain-lainnya, membuat dia makin makin lemah. Kalau ada saum penyakitnya bertambah parah, ya, maka ini dia boleh untuk apa? Tidak berpuasa Ramadan. Apalagi alasan-alasan yang buat seseorang boleh tidak berpuasa Ramadan sehingga puasa Ramadan tidak wajib. Apalagi as-safar at-tawil, yaitu perjalanan panjang yang tidak kurang dari 83 km sehingga orang disebut safar. Dia bisa qasar, bisa jama, dan bisa apa? Bisa batalkan puasa. Nah, ini kata para alim ulama, setelah dihitung-hitung minimalnya 83 km. Ya. Dalam kitab fikih manhaji ya, yang apa yang mulia. Memang karena satu dia tua atau karena dia punya penyakit sehingga membuat dia lemah. Nah, ini beberapa hal yang membuat seseorang itu tidak wajib berpuasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian rukun-rukun puasa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun puasa itu sebetulnya dua saja. Dan dua ini nanti akan dijelaskan. Yang pertama adalah niat puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apa yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah qasdusiyam, tujuan untuk berpuasa. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di hati. Ya, wala takfi bil lisan, tidak cukup diucapkan dengan lisan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana. Lisan enggak cukup, harus ada di hati itu niat. Wala yushtaratu talaffuz biha, dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat puasa. Cukup di hati. Kalau enggak disyaratkan dilafazkan. Ya. Dan dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Sah dan tidak sahnya amal-amal itu tergantung dengan tergantung niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hadirin yang mulia, dalam bab puasa Ramadan ini, masalah niat ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, at-tabyid. Niat puasa Ramadan ini mesti dilaksanakan di malam hari sebelum tulu'il fajri. Dalam hadis, Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyama qablal fajri fala siyama lahu." Rawahu Daruqutni wa qala ruwatuhu siqatun wa rawahul Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi dengan para perawi yang siqah. Ini adalah dalil bahwa saum Ramadan niatnya mesti di malam hari. Di hati di malam hari sebelum terbitnya apa? Fajar. Bagaimana kalau ada orang niat puasa Ramadan ketika subuh? Azan subuh sudah dikumandangkan. Maka dari hadis sahih ini puasa Ramadannya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berniat di malam hari. Yang pertama. Yang kedua, at-ta'yin, mesti ada penentuan. Di dalam hatinya dia harus menentukan besok itu dia puasa Ramadan. Kalau di hatinya dia mengatakan besok saya puasa, tapi tidak menentukan Ramadan atau bukan Ramadan, maka tidak sah niatnya. Bisa jadi besok puasa sunnah, puasa nazar, puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis. Betul tidak? Maka at-ta'yin, menentukan niat saat kita berniat di malam hari itu satu kemestian. At-ta'yin, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalilnya apa? Setiap orang itu akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka mesti ditentukan besok mau puasa apa.
Yang ketiga, at-tikror. Niat ini harus diulang-ulang setiap malam. Karena puasa Ramadan itu bukan satu kali puasa, tapi 29 sampai 30 kali puasa. Jadi saum Ramadan bukan satu ibadah, tapi ibadah yang berulang-ulang. Karena dia diulang-ulang, maka niat puasa Ramadan di malam hari dengan ditentukan saum Ramadannya juga harus diulang-ulang. Ya, ini 3 hal yang mesti ada dalam niat. Yang kedua, hal kedua mengenai rukun puasa dan al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Satu, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Sudah tahu semuanya, ya. Makan dan minum secara sengaja, kecuali yang tidak sengaja, ya, yaitu lupa. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, man nasya wa huwa sha'im aw syariba falimahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika berpuasa dia lupa sehingga dia makan atau minum, maka hendaklah dia tetap lanjutkan, sempurnakan puasanya. Karena orang tersebut sebetulnya sedang dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah. Jadi yang lupa, kalau dia makan minum lupa, ya udah, itu bonus dari Allah. Lanjutin aja puasanya. Ya, misalkan di antara kita biasanya makan pagi pakai nasi goreng, ketika jam 7 dia mulai makan nasi goreng, Masya Allah, sepiring. Setelah selesai sepiring baru dia ingat, Masya Allah, lagi puasa nih. Ya enggak? Tapi udah makan sepiring nasi goreng, ya udah lanjutin itu. Itu bonus dari Allah itu. Allah sedang kasih makan dan minum. Atau misalkan di siang hari biasanya dia makan siang, dia lupa dia makan siang. Baru ingat setelah dia selesai makan, Masya Allah. Ini baru lagi puasa Ramadan ini. Ya udah lanjutin sampai maghrib, itu bonus itu. Kecuali yang sengaja. Ketika dia minum kopi di siang hari, 2/3 kopi, dia ingat, oh ini aneh lagi puasa Ramadan, tapi ini kopi tinggal 1/3 nih, tanggung nih, dia minum lagi 1/3-nya, itu batal. Itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa membatalkan puasa Ramadan, wusulu ainin ilal jaub min manfadhin maftuh. Masuknya benda-benda tertentu yang terlihat oleh mata, ya, ke rongga manusia, ya, ke tempat-tempat, dari tempat-tempat, ya, yang terbuka. Itu apa? Yang terbuka itu manusia itu 5. Yaitu pertama mulut, yang kedua apa? Hidung, yang ketiga kuping, yang keempat kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi kalau ada orang sengaja memasukkan benda-benda yang terlihat ke 5 ini, maka puasanya apa? Batal. Puasanya batal tuh. Ya. Itu apa? Kalau kita makan, kalau kita masuk mulut nih, nelen. Nah, itu batal udah. Bagaimana kalau kumur-kumur? Kumur-kumur tidak batal selama tidak berlebihan. Karena kumur-kumur itu perintah Rasul untuk kita berwudu. Bagaimana kalau menghirup air ke hidung? Kalau itu untuk wudu nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Ya, berlebihan ke tempat-tempat tertentu, ya. Ke tempat-tempat di mana kalau kita menghirup air itu sampai apa terasa apa? Pedih, panas. Atau misalkan air kita berlebihan, kumur-kumur air sampai tenggorokan yang agak dalam nih, rasa tuh segera masuk situ tuh. Itu batal. Tapi kalau berkumur-kumur untuk wudu dalam kondisi biasa tidak batal. Ya. Maka tempat-tempat yang terbuka tadi, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, apabila dimasuki sesuatu yang terlihat, air dan sebagainya itu apa, maka itu membatalkan apa? Membatalkan puasa. Yang ketiga, al-qai'ul muta'ammad fih. Yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Jadi ada muntah sengaja, ada muntah tidak sengaja. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW sering mengatakan,
Barang siapa yang dia dikalahkan oleh muntahnya, itu muntah tidak sengaja, fala qada, maka tidak perlu dia membayar puasanya, itu membatalkan puasa dulu dibayar. Wa in istaqa falyaqdi, tapi kalau dia sengaja muntah, maka dia harus membayar kembali puasanya, itu batal puasanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Yang keempat, yang bisa membuat puasa kita batal adalah al-waqu amdan. Berhubungan suami istri secara sengaja. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli wanita-wanita sedangkan kalian i'tikaf di masjid, itu dalam kondisi apa? Puasa. Bagaimana kalau ada orang berjima tidak sengaja, nggak sadar? Tapi masa iya sih? Iya nggak? Kalau misalkan suaminya lupa, ya pasti istrinya apa? Ingatlah, ya nggak? Mungkin tidak. Ada orang misalkan berhubungan suami istri di bulan Ramadan, dua-duanya lupa. Ya memang kalau Allah menghendaki bisa terjadi. Tapi masa iya gitu kan? Jarang lah ya. Biasanya satu sama lain akan saling apa? Mengingatkan. Apalagi yang membuat hadirin yang mulia puasa kita batal. Tadi yang keempat. Yang kelima adalah al-istimna. Ya, yaitu mengeluarkan air mani. Baik dengan apa? Langsung atau tidak langsung. Misalkan apa? Mengeluarkan air mani dengan langsung seperti apa? Mencium. Misalkan ada orang mencium istrinya dan dia adalah orang yang cepat keluar, sepandang tinggi, ya. Takbilu imra'ah, maka kemudian dia keluar, itu bisa batal. Atau biwasyitatil yad, atau dia apa? Dengan tangan sendiri dia keluarin air maninya. Apa namanya? Masturbasi ya namanya. Maka kalau ini dilaksanakan, dikerjakan dengan sengaja, batal tuh puasanya. Karena al-istimna mengeluarkan air mani dengan cara-cara seperti itu, maka itu adalah apa? Membuat seseorang batal puasanya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im, wa ayyukum yamlik irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah." Ya. Aisyah anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya nyium aku kalau aku puasa. Dan beliau adalah orang yang bisa menahan hasratnya. Maka siapa di antara kalian yang bisa menahan hasrat seperti Rasulullah menahan hasrat? Artinya apa? Dari hadis ini ulama mengatakan orang yang tidak bisa menahan hasrat jangan coba-coba cium istrinya. Mau dia tua, mau dia muda, kalau sepandang tinggi hati-hati. Wallahu a'lam. Apalagi yang menyebabkan batalnya puasa yaitu al-haid wan nifas, haid dan nifas. Ya. Kemudian apalagi al-junun wariddah, gila dan murtad. Ini ada 9 totalnya. Ya. Dah. Baik, udah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang adab-adab berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan al-fitr, berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka ajjalul fitr, mempercepat berbuka. Itu ketika ghurubus syams, matahari terbenam, ya, dengan apa? Dibarengi dengan azan maghrib, maka di situ kita langsung apa? Bergegas berbuka puasa. Nah, saat berbuka puasa ini apa doanya? Mari kita baca doa berbuka puasa. Imam An-Nawawi dalam kitab Azkarun Nawawi mengatakan bahwa doa puasa yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an adalah kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftar qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama, apa? Dahaga telah hilang. Wabtallatil uruq, apa? Kerongkongan menjadi apa? Menjadi basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahala akan kita dapatkan dari Allah, akan tetap pahala dari Allah. Nah, ini adalah hadis yang sahih
tentang berbuka puasa, doa berbuka puasa. Lalu Imam An-Nawawi juga meriwayatkan dari dalam Sunan Abu Daud dari Mu'ad bin Zahra bahwasanya telah sampai riwayat ke beliau anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftuka, rawahu mursalan. Mu'ad bin Zahra ya meriwayatkan bahwa sampai riwayat kepadanya, hadis ini mursal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa membaca Allahumma laka sumtu, ya Allah, karena engkau aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Hadis ini mursal. Mursal menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad adalah dhaif. Selama tidak ada mutaba'ah atau syawahid yang menguatkannya. Hadis mursal menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah hujjah. Jadi terjadi tuh dua grup ulama besar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad hadis mursal tidak dipakai. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan hadis mursal hujjah. Nah kita Indonesia yang bermadzhab Syafi'i tentu melihat bahwasanya ini hadis mursal. Cuman hadis mursal itu sendiri dia dhaif kalau memang dia berdiri sendiri. Bagaimana kalau hadis mursal itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, oleh riwayat-riwayat yang lain? Mari kita dengarkan. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Imam An-Nawawi membawakan ya jalur lain mengenai Allahumma laka sumtu yang sifatnya jalur lain ini akan menguatkan hadis mursal ini. Ya, Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas dalam kitab Ibnu Sunni, itu muridnya Imam An-Nasa'i. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW apabila berpuasa, beliau berdoa, Allahumma laka sumna, ya Allah, karena engkau kami berpuasa. Wa ala rizqika aftarna, ya Allah, di atas rizkimu kami berbuka. Fataqabbal minna, ya Allah, terimalah puasa kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Maka hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu dhahaba dhama'u wa kallatil uruq wa thabatul ajr. Ini pakai oleh ulama-ulama salaf sampai sekarang ulama khalaf. Jadi hadis yang sahihnya dipakai dan hadis mursal yang dikuatkan dengan riwayat Abdullah bin Abbas sehingga bisa menjadi hasan li ghairi pun dipakai. Apalagi manhaj Imam Abu Daud dalam masalah hadis dhaif, Imam Abu Daud punya manhaj termasuk Imam Ahmad bin Hanbal punya manhaj, apabila di dalam satu bab tertentu dalil-dalilnya tidak ada yang sahih, maka hadis dhaif pun itu menjadi hujjah menurut Imam Ahmad Daud. Selama hadis dhaif tersebut tidak palsu. Dan Allahumma laka sumtu bukanlah hadis palsu, hadis dhaif karena mursal. Tetapi kemursalan hadis ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dengan adanya riwayat Abdullah bin Abbas. Adanya mutaba'ah atau adanya syawahid, yaitu adanya sahabat Abdullah bin Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Maka alim ulama dari zaman dulu sampai sekarang memakai tanpa dia membentur-benturkan antara Allahumma laka sumtu dan zahabat dhamma. Dua-duanya dipakai karena ihya'an li sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kita lihat dalam kitab fikih empat mazhab, dhahabat dhama'u wa qallatil uruq, Allahumma laka sumtu dipakai itu hadirin. Silakan antum lihat. Ya. Karena ulama-ulama menyatukan hadis-hadis ini ihya'an li sunnah dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian apalagi di antara sunnah-sunnah saum Ramadan adalah as-sahur. Sayyidina Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian
karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berkah itu artinya kasratul khair, banyak kebaikan. Di antara kebaikan dalam sahur adalah apa? Taqwiyah lisaimin fi saumihim. Menguatkan orang yang berpuasa dalam puasanya. Dengan dia menyantap makan minuman yang cukup, maka itu akan menguatkan dirinya untuk bisa saum di siang hari tanpa harus bersusah payah menahan lapar dan dahaga yang berlebihan. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi bersabda, "Wasta'inu bi-ta'amis sahr 'ala siyamin nahar." Nabi SAW bersabda, tolonglah diri kalian untuk bisa berpuasa di siang hari dengan menyantap makanan di waktu sahur. Yaitu Nabi memerintahkan kita menolong diri kita untuk bisa berpuasa di siang hari dengan menyantap makanan apa? Makanan sahur. Hadis riwayat Imam Hakim. Bahkan dalam hadis yang lain, tasahharu walau bijur'ati ma. Bersahurlah kalian, santaplah makanan sahur walaupun hanya dengan meminum satu tegukan minuman. Menunjukkan tentang pentingnya sahur. Walaupun ini hukumnya sunnah, tetapi dia sangat penting. Dan yang ketiga, ta'khirus sahur. Di antara sunnah berpuasa, mengakhirkan waktu sahur. Nabi bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Sayyiduna wa habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka senantiasa mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Wallahu a'lam bishawab. Dan wa tarkul hujri minal kalam kasyatam wal kadhib wal ghibah wan namimah. Adab-adab berpuasa Ramadan lainnya adalah meninggalkan segala bentuk perkataan yang buruk seperti caci maki, berbohong, bergibah, atau mengadu domba. Ya, karena ini semua adalah tercela dalam syariat, haram hukum. Ya. Maka Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'ama wa syarabah." Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan tidak meninggalkan amalan yang buruk ketika berpuasa, maka Allah nggak perlu puasa dia. Dia ninggalin makan, minum, Allah nggak perlu pada puasa dia. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang dia puasa, tinggalkan makan, minum, tetapi dia tetap bergibah, berbohong, dia mencaci maki, dia mengadu domba, maka nggak diterima puasanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah nggak butuh kepada puasa dia. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya apalagi yang dianjurkan dalam puasa Ramadan, tarkul hijamah, meninggalkan bekam. Karena bisa jadi kalau kita berbekam akan apa? Membuat kita lemah karena adanya darah yang keluar, ya, atau sejenis bekam. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab berpuasa Ramadan adalah apa? An yufattiras shaimin, memberikan makan kepada yang berpuasa, apalagi sekarang musim wabah corona. Maka hendaknya kita berbagi. Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan di saat bulan Ramadan. Maka saran saya kepada diri saya dan pada seluruh umat Islam, di bulan Ramadan, hidupkan sunnah Nabi itu dermawan, terutama menghadapi wabah corona ini. Dikala sekarang banyak orang susah, banyak orang di PHK, banyak usahanya turun bahkan bangkrut. Maka amalkan hadis ini, karena Rasulullah SAW ajwad dan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan terutama sangat-sangat dermawan di bulan Ramadan. Ya, hadirin yang mulia. Apalagi di antara yang dianjurkan saat kita berpuasa, kita memberikan makan minum untuk orang yang berbuka, kasratus sedekah, banyak bersedekah. Dalam hadis Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Qala sadaqatun fi Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Maka Nabi SAW menjawab, sedekah yang paling besar pahalanya adalah bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Wa tilawatul Quran, dan juga banyak membaca Al-Quran. Sayyidina Rasul SAW setiap bulan Ramadan
Ramadan beliau baca Quran kepada malaikat Jibril sekali hatam. Di tahun di mana beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau hatamkan Quran kepada malaikat Jibril 2 kali hataman. Jadi ada tadarus Quran di antara kita. Yang hafiz-hafiz Quran, terutama yang qiyam Ramadan, di bulan Ramadan qiyam Ramadannya dengan cara hataman Quran 1 juz ya, dalam sekian-sekian rakaat, sehingga taraweh kita atau qiyam Ramadan kita insya Allah di akhir Ramadan hatam Quran. Ya, mudah-mudahan diamalkan insya Allah ya. Alhamdulillah pesantren kita Madinatul Ulum Bandung memiliki kebiasaan ini setiap Ramadan, di setiap cabang pesantren Madinatul Ulum Bandung hatamkan Quran. Ya. Maka yang mulia, ini adalah beberapa hal mengenai hal-hal yang dianjurkan di dalam Ramadan. Maka kebalikannya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Ya. Kalau tadi misalkan dianjurkan di bulan Ramadan mempercepat puasa, maka kalau mempercepat berbuka, maka kalau waktu maghrib tiba kita mengakhir-akhirkan berbuka, hukumnya makruh. Seperti itu hadirin yang mulia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah bab tentang Ramadan, ya, tentang doa-doa Ramadan juga hendaknya tidak menjadi polemik. Allahumma lakal sumtu, dhahabat dhama'u. Doa-doa diamalkan, ihya'an li sunnah. Ya, kalau kita cinta sunnah Nabi, alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Ya, alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Tanda cinta Nabi adalah cinta sunnah. Maka kita mengamalkan saum dan qiyam Ramadan, baik yang fardunya, yang saumnya, yang hadis-hadis sahihnya, yang hadis-hadis mursalnya, selama itu ihya'an li sunnah kita amalin. Kenapa? Hubbun Nabi, hubbus sunnah. Cinta Nabi adalah cinta sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang mulia. Kemudian juga yang sangat penting di dalam bulan Ramadan yang dicontohkan oleh salafus salihin kita adalah ya, zaman dahulu orang-orang yang berpuasa Ramadan ya pernah ada kejadian, ada sebagian sahabat yang saum dan ada sebagian sahabat yang tidak saum dalam satu perjalanan. Maka dalam hadis Imam Bukhari, Anas bin Malik meriwayatkan, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir walal muftiru 'ala as-sha'im. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita ya, dulu kami pernah bersafar salam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka saat safar tersebut tidak mencela orang yang berpuasa, saling menghargai. Dalam satu perjalanan, yang puasa yang berbuka, dua-duanya jalan tanpa saling mencela. Maka sama juga nih, kita di Indonesia, ada orang-orang yang mungkin tidak berpuasa karena dia non-muslim, kita hargai. Ya nggak wajib berpuasa. Ada orang-orang Islam yang dia tidak puasa karena safar, ya kita hargai. Kecuali orang-orang yang dia tidak berpuasa tanpa uzur. Itu beda hal, ya enggak? Maka hendaknya orang-orang yang tidak berpuasa menghargai, menghormati orang yang berpuasa dan sebaliknya. Karena faktor-faktor tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ternyata di dalam saum Ramadan ketika ada uzur syar'i, ada toleransi. Ada toleransi, ya. Kita taat kepada Allah, taat kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi melihat ada orang yang tidak bisa melaksanakan saum karena uzur-uzur tertentu pun kita hendaknya apa? Hargai. Wallahu a'lam bishawab. Yang mulia, itu kajian kita tentang saum Ramadan. Ya, masih banyak sebetulnya. Kalau kita kaji 1 jam ini nggak cukup sebetulnya. Banyak poin-poin lain tentang saum Ramadan. Ya. Maka kita berikan kesempatan kepada pendengar yang mau bertanya, mangga. Ya, mohon izin Pak Kiai, ada 6 pertanyaan yang sudah masuk Ya. ke meja kami. Yang pertama, ada 2 pertanyaan yang sejenis. Apabila selama ini niat puasa Ramadan dilafadzkan setelah sholat witir bersama-sama seluruh jamaah sholat tarawih. Kalau niat puasa Ramadan yang dibacakan ini tidak disertai niat di dalam hati, apakah puasa Ramadannya jadi tidak sah? Tetap tidak sah, karena yang namanya niat itu mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu adalah apa? Hati. Ya.
Makanya kita kalau nanti di masjid-masjid, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang biasa setelah witir bareng-bareng niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillah, maka itu harus yang wajib pertama kali di hati kita ada niat. Kalau cuman lisan saja tanpa niat di hati nggak sah. Jelas ya? Itu jawaban yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, apabila ada saudara kita yang lupa makan atau minum saat berpuasa, apakah kita wajib mengingatkan agar saudara kita Ya, karena itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kalau itu di depan kita. Kalau ada orang sedang berpuasa, dia lupa sehingga dia makan minum di depan kita, maka dalam kelupaannya kita yang melihat amar ma'ruf nahi munkar dengan perkataan yang baik dan bijak sehingga dia tersadar. Beda kalau dia makan minumnya sendiri, itu mah urusan dia sendiri udah. Jelas ya? Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu dalil. Terus. Siap. Orang yang mengingkari saum Ramadan kemudian ia bertobat, apakah ia mengqadha saum Ramadannya? Tetap dia wajib mengqadha saum Ramadannya. Dia harus membayar saum Ramadan. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Sebab hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Kalau kita punya hutang kepada orang, wajib dibayar tidak? Wajib tidak? Wajib. Ente hutang 100.000 ke orang. Maka kalau kita punya duit 100.000, harus itu kita bayarkan tuh hutang kita 100.000. Kalau hutang 100.000 ke orang aja wajib kita tunaikan, apalagi apa? Hutang kepada Allah. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Maka hutang kepada Allah mesti atau lebih mesti untuk ditunaikan. Wallahu a'lam. Terus. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Perempuan hamil dan melahirkan atau menyusui yang nggak berpuasa wajib qadha atau plus fidyah? Kurang jelas. Pertanyaannya tadi nggak jelas suaranya. Diulangi. Iya. Siap. Perempuan hamil dan melahirkan atau menyusui yang berpuasa, apakah wajib qadha atau perempuan hamil, ya, perempuan hamil dan menyusui. Perempuan yang menyusui, apa hukumnya? Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, orang yang hamil dan menyusui itu berbuka dan tidak berbukanya dilihat alasannya. Kalau dia berbuka puasa karena mengkhawatirkan dirinya, lalu dia berbuka, maka dia mesti mengqadha puasanya. Jelas ya? Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana kalau ada orang hamil atau menyusui, dia berbuka puasa, tidak berpuasa, karena mengkhawatirkan anak yang ada di janin dan atau yang sedang disusui. Maka dalam kasus ini Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan dalam kasus seseorang yang hamil dan menyusui dia berpuasa demi anaknya bukan karena demi dirinya, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Jelas ya? Jadi double justru. Jadi kalau mengkhawatirkan orang lain double. Nah, itu. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya justru dia apa? Hanya wajib qadha saja, ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya sudah jelas dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika Abdullah bin Abbas membacakan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan wal hubla wal murdi idza khafata yakni ala auladihima aftarata wa at'amata. Seorang yang dia hamil dan dia menyuka dia apa berbuka dan dia apa membayar fidyah. Itu apa? Bahwa
puasanya harus diqadha dan fidyahnya juga harus dibayar. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan cukup masih ada 3 pertanyaan lagi, Pak fidyah, Kiai. katanya kan gitu. Yang selanjutnya, kalau kita diberikan rukhsah untuk tidak saum, yang mana yang paling utama, tetap saum atau kita ambil rukhsah untuk tidak saum? Apa jawaban yang paling bagus untuk itu? Nabi SAW sudah ngasih tahu nih ke kita nih tentang bab ini, ya. Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa ulama menyikapi hadis ini mengatakan, ulama yang pertama mengatakan, pokoknya kalau safar nggak usah puasa. Itu adalah Daud Zahiri, ya, dan kelompok-kelompok Zahiri yang mengatakan kalau sedang safar nggak perlu berpuasa. Ulama yang berikutnya mengatakan, yaitu jumhur mengatakan, ya, jumhur mengatakan dilihat kemampuan dirinya, ya. Jumhur ulama mengatakan kalau ada orang yang ketika dapat rukhsah dan dia kuat untuk tetap berpuasa dan puasanya ini tidak menyusahkan dia, maka jumhurul ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, jumhurul ulama mengatakan saat ada rukhsah, orang tersebut ternyata kuat puasa dan tidak kesulitan dalam puasanya, maka saat itulah puasa lebih utama baginya. Tetapi ketika ada orang, dia dalam kondisi rukhsah dan dia tidak kuat untuk berpuasa, dan puasa itu menyulitkan dirinya, maka bagi orang tersebut tidak berpuasa lebih baik. Jadi pandangan jumhur ini yang paling kuat. Jadi jumhur melihat dari sisi kemampuan dan ketidakmampuannya. Dalam kondisi rukhsah, dia mampu berpuasa dan tidak kesulitan, tidak keberatan, maka puasa dilanjutkan lebih. Assalamualaikum, Maulana. Assalamualaikum, Pak Kiai Nana. Assalamualaikum, Pak Kiai. Ya. Pak Kiainya di mute. Pak Kiai. Pak Kiai Nana. Ya. Oh iya. Tadi lagi sempat terputus, Pak Kiai. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Pak Kiai. Ya. Apa hukumnya kalau bulan Ramadan ini donor darah? Donor darah secara syariah di Fatwa MUI diperbolehkan. Cuman yang namanya bulan Ramadan itu kan ada beberapa hal yang termasuk ada pertanyaan bagaimana ini kaitannya dengan suntikan dan infus kan gitu. Kalau orang diinfus, maka jumhur ulama sepakat infus itu membatalkan puasa. Karena orang yang diinfus, dia diberikan asupan makanan, minuman, misalkan, membuat dia lebih segar dan kuat. Maka banyak ulama mengatakan infus itu termasuk penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji, ulama-ulama Suriah, ya, lebih cenderung itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik tidak. Nah kalau donor darah gimana? Donor darah kan diambil darahnya kan, pakai suntikan, ya enggak? Maka donor darah pakai suntikan itu karena hanya suntikan tentu secara hukum tidak batalin puasa. Cuman masalahnya adalah selepas donor darah itu dia lemes tidak? Karena tadi di antara yang dimakruhkan di dalam berpuasa adalah al-hijamah, ngambil darah. Al-hijamah ngambil darah dan donor darah sama tidak? Ya sama-sama keluar darah, jelas nih. Maka dalam hadis jelas bahwa ya orang-orang yang dia sedang berpuasa
Kalau sekiranya dia berhijama, berbekam itu membuat dia lemes, maka itu makruh baginya. Maka sama juga, kalau ada dalam puasa Ramadan ini kita donor darah sehingga membuat kita lemas, makruh hukumnya. Jelas nih. Walaupun dia dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi setelah donor darah dia langsung minum kopi misalkan. Makan makanan tertentu supaya lebih kuat lagi, ya nggak boleh. Karena donor darah hukumnya adalah mubah. Sedangkan puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka jangan sampai sesuatu yang wajib dibatalkan, dirusak oleh sesuatu yang mubah atau oleh sesuatu yang sunnah bisa. Pak Kiai Nanang, mohon izin masih bisa mendengar kami? Halo, Kiai Nanang masih bisa mendengar kami? Halo, Kiai Nanang? Ya, dengerin. Ya, ada 2 pertanyaan terakhir, Kiai Nanang. Yang pertama, kalau ngupil atau membersihkan kuping pakai cotton bud itu termasuk yang membatalkan puasa atau tidak? Kalau ngupil, dia orang-orang yang ngupil, selama upilnya itu dia tidak masuk ke yang panas itu, yang kalau air itu kena panas, maka dia tidak. Nah, kalau misalkan kita bersihkan Telinga, masukkan sesuatu pakai tembat, itu sudah masuk ke dalam, itu bisa membatalkan. Kecuali bersihkan telinga itu di luar yang ada di kelihatan tuh di telinga. Tapi kalau sudah masuk ke dalam itu dianggap membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. ini ada pertanyaan terakhir digabung Pak Kiai. Kalau ada perempuan ini sudah ulang tahun kodonya karena melahirkan, kemudian tahun depan menyusui, kemudian tahun depan melahirkan lagi, sehingga sudah lewat 2 tahun tapi kodonya belum terbayar. Dan apakah kemudian hanya kodo aja atau fidyahnya juga double, Pak Kiai? Kodo dan fidyahnya double. Kodo dan fidyahnya double. Konsekuensi atas keterlambatan yang bertahun-tahun. Oh iya. Berarti kodo juga harus kalau misalnya berulang tahunnya 2 kali, berarti harus kodonya juga utangnya 1 hari, dibayarnya 2 hari, Pak Kiai ya? Tidak. Kalau kodo mah tetap sesuai dengan jumlah hutang dia. Tapi kalau fidyah sesuai dengan hitungan tahunnya. Tahun pertama, tahun kedua. Ya, kalau fidyahnya tahun kedua berarti 2 kali fidyah itu. 1 mud. Ya, sekitar 600 gram ya, kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kodonya, kodo puasanya sesuai dengan jumlah hutang dia puasa. Tapi kalau fidyahnya, ya itu berlipat-lipat itu. Sesuai dengan keterlambatan berapa tahun dia terlambat bayar hutang puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Ya Pak Kiai, ini yang baru masuk. Terus kemudian di luar itu apakah harus mendahulukan saum kodo atau saum sunnah di luar bulan Ramadan, Pak Kiai? Saum kodo didahulukan. Mendahulukan bayar yang wajib daripada bayar yang sunnah. Ya, apapun itu, mau ibadah diri, ibadah harta, kalau kita punya hutang wajib, ya, yang wajib, baik ibadah diri, ibadah harta, itu didahulukan daripada ibadah sunnah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, alhamdulillah sampai sekarang pertanyaan sudah habis semua, Pak Kiai, yang masuk ke meja host. Alhamdulillah semuanya sudah jelas sama Pak Kiai. Atau barangkali jamaah satu pertanyaan terakhir masih ada? Nah, alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada, Pak Kiai.
Alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Kiai. Baik, ini saum Ramadan kita ya dipenuhi dengan ujian yang cukup luar biasa dengan adanya wabah corona, maka umat Islam tetap saum dan qiyam Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Arahan alim ulama kita di daerah-daerah yang sudah zona merah untuk di rumah masing-masing hendaknya ditaati. Adapun daerah-daerah yang masih dianggap oleh pemerintah atau oleh ulama dan ahli-ahli kesehatan itu tidak berbahaya untuk berkumpul, itu diserahkan ke DKM masing-masing. Tapi yang sudah zona merah seperti kita, Bandung Raya dan sekitarnya, hendaklah kita mengamalkan hadis la adwa yang ujungnya wa firra minal majzum firaraka minal asad. Ya. Hendaklah kamu berlari menjauhi orang yang terkena penyakit menular, itu penyakit lepra, sebagaimana kamu lari menjauhi singa. Kita harus wajib kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala terima saum dan qiyam Ramadan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kondisi prihatin ini kita harus prihatin semua, kita harus prihatin ya dengan doa, dengan zikir, dengan tawajuh, dengan sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah selesaikan dan jalan keluar, solusi segera dengan membaca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muhajirin Gedung Keuangan Negara Bandung dimanapun berada dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita sudah mendapatkan ilmu dan mendapatkan kajian dari guru kita Kiai Haji Maulana Nanang Ishaq MA, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah bersama. Jasok akan tetap ada kajian, mungkin antara pada zuhur atau pada asar. Kita lihat kesediaan ustadznya, waktunya luangnya kapan. Dan insya Allah selama masa-masa di rumah ini, kita tetap bekerja di rumah dan tetap ngaji juga dari rumah kajian. Insya Allah kami akan selalu menyediakan kajian setiap harinya untuk jamaah sekalian, agar jamaah tetap bisa berada mengkaji. Mudah-mudahan ilmunya bertambah dan menjadi keberkahan buat kita semua. Ya, insya Allah dari kami cukup sekian dari DKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua Allah menjaga kita semua, keluarga kita dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir yang penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, angkat wabah virus ini dari dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.